Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di saat gua syuting video ini mungkin ada di antara teman-teman yang sudah pre-order dan sudah pick up Samsung S24 Ultra. Kemarin gua udah sempat publish video rekomendasi official case dari Samsung yang sangat menarik, dan sekarang gua mau nebar racun lagi. Ada casing-casing yang gak kalah menarik. Yuk langsung kita mulai. Oke, untuk casing yang pertama nih ya. Ini yang paling ganteng, langsung gua turunin untuk dibahas pertama kali. Ini adalah UAG Monarch Pro. Nah, dia fiturnya punya daya tahan drop test sampai dengan 25 kaki atau 7,6 meter. Terus dia built-in magnet, jadi kompatibel sama aksesori yang berbau-bau magnet ya, terutama untuk wireless charging. Terus juga ada fitur-fitur lainnya kayak ini bahannya Kevlar, terus ada 5 layer proteksi, terus gripnya juga enak katanya gitu. Nah langsung aja nih ya. Nah yang gue suka dari casing ini kan kalau kita tokok-tokok sebenarnya agak-agak lentur, tapi sebenarnya ini tuh ujung pinggirannya nih ya, ini sisi-sisinya tuh keras banget ya. Kalau kita pegang begini tuh bener-bener berasa keras. Terus juga yang gak kalah menarik adalah dia punya bagian belakang desainnya tuh udah khas banget UAG ya. Kelihatan itu maco banget, garang banget ya, cocok banget ya buat adventurer. Terus juga nih satu lagi dia ada aksen warna merahnya kayak gini ya, ada 3 tempat nih, 1, 2, 3. Nah ini walaupun cuman kecil aja ya, tapi bener-bener kelihatan bikin manis gitu ya, kesannya tuh beda dari yang lain. Dan bahan Kevlarnya ada di mana? Nah cuman ada di sini nih, nah di segi 5 ini. Oke, yuk langsung kita cobain. Nah, kebetulan handphonenya ada 2. Untuk pasangnya sih ya nggak terlalu susah-susah amat sih. Nah, ini dua-duanya titanium grey ya, S24 Ultra. Oke, jadinya seperti ini. Oke, langsung kita coba untuk bagian belakangnya. Ini ada bumpnya di area kamera. Jadi ini sudah pasti aman untuk kita gesek-gesek seperti ini. Kemudian untuk lubang-lubangnya untuk depan dulu deh ya, depan juga aman karena sisi-sisinya ini lebih menonjol dibanding layarnya. Terus tombol agak keras sedikit ya, kayaknya punyanya iPhone harusnya lebih enak dari ini agak keras sedikit tapi tetap clicky. Lubangnya nih, nah lubangnya cukup lega. Untuk sudut-sudutnya woi udah ini sih dijamin aman ya. Ya intinya kalau nyari casing yang paling kelihatan beda, kelihatan mewah ya ini sih Monarch Pro ya. Udah paling andalan lah dari UAG. Dan satu lagi juga dia ada gripnya seperti ini ya. Yang tadi ada tulisan di box belakangnya ini bikin nyaman, ada pattern honeycombnya juga. Dan untuk wireless chargingnya, oke, nempel ya. Ya udah pasti bisa lah. Tapi intinya selain bisa dia juga bisa menahan dengan kuat. Next casing yang kedua ada UAG Plasma X TE. Ini jarang gua pakai nih. Apakah dia seri baru ya? Gue juga kurang paham. Jadi dia punya drop testnya itu 20 kaki atau 6 meter. Jadi yang tadi kan 25 kaki atau 7,6 meter nih agak di bawahnya. Dia juga punya built-in magnet, jadi kompatibel sama wireless charging. Dan ada horizontal viewing, jadi ada semacam ring untuk kickstandnya ya. Oke, nah ini casingnya seperti ini. Jadi sebenarnya dia semi transparan. Untuk kelenturannya agak sedikit lebih lentur dibanding si Monarch Pro. Untuk variannya juga kayaknya cuma ada satu aja ya. Jadi kombinasi sisinya ini hitam, bagian tengahnya dia agak-agak semi transparan kayak smoke black gitu. Terus bagian ringnya ini metal. Wih, ya ini kayaknya keker juga sih emang tongkrongannya kelihatannya ya. Handlingnya memang lumayan menambah lebar sih jadinya. Untuk sudut-sudutnya juga kayak berasa agak-agak tajam sedikit. Tapi sejujurnya masih cukup enak. Bagian sampingnya gripnya dibikin polos aja ya, gitu. Tapi nggak terlalu licin lah. Terus untuk proteksi bagian belakang ini kan karena area ini ngangkat ya, sudut-sudutnya, jadi ya ini nggak akan kena banget sih. Untuk lensa kameranya aman. Bagian depan, nah ini
atas dan bawahnya sih yang cukup tinggi. Kalau samping kiri kanannya biasa aja. Jadi terlindung di atas dan bawah juga aman. Terus untuk tombol, nah tombolnya ini lebih enak daripada Monarch Pro. Ini lebih enteng dipencetnya. Oke, itu bunyinya juga klek klek klek. Feel-nya enak banget, tactile banget. Terus untuk ringnya, dia ringnya juga ngelawan ya, jadi nggak letoy. Oke, terus ada aksen warna merahnya juga cakep ya, jadi nggak flat hitam semua. Dan ini tuh keset ya. Gua nggak tahu sih kalau pemakaian jangka panjang itu bakal kayak gimana. Tapi untuk awal-awal dia keset dan sudutnya bisa diubah-ubah kayak gini ya. Jadinya kita bisa pakai untuk nonton. Oke, untuk perlindungan sudut-sudutnya ini juga sama ya, aman. Nah untuk wireless chargingnya ternyata bisa ya. Jadi di bagian ringnya ini, nah disinilah wireless chargingnya. Oke, next casing yang ketiga ada UAG Civilian. Ini punya drop test 20 kaki atau 6 meter. Terus fitur lainnya dia impact resistant bumper. Jadi katanya lebih tahan untuk benturan atau goncangan. Ya ini dia wujudnya seperti ini. Menurut gua cukup terlihat minimalis, sederhana tapi tetap keren. Dan FYI ini harganya 899.000. Untuk opsi warnanya ada dua, warna hitam dan warna hijau aja. Ini opsinya lebih sedikit dibanding iPhone 15 Pro Max karena di iPhone itu setahu gua ada warna kayak pink atau ungu ya. Terus juga ada 4 warna kalau nggak salah, ini cuma ada 2 warna aja. Yuk kita langsung icip-icip. Oh ya, bagian dalamnya ini keren nih ya. Ada two tone warnanya. Nah kalau yang warna hijau ini lebih oke karena kecampurannya sama warna orange. Nah untuk pemasangannya juga relatif gampang. Oke. Untuk casing yang ini sih warna hijau sih kelihatannya sih lebih oke ya, lebih nyala gitu. Kalau hitam kan ya keren juga sih, cuman warna hijau agak beda aja ya. Apalagi dia ada aksen warna orange-nya tuh, kelihatannya keren banget tuh ya. Bagian depannya seperti ini. Untuk casingnya sendiri ini buset, gila kayak batu. Bagian belakangnya tuh backdoornya diketok. Ya, assalamualaikum, kayak ngetok pintu. Ini benar-benar keras banget, tapi bagian samping-sampingnya ini agak sedikit lembut. Terus bagian belakangnya aman ya dari goresan dan mungkin agak sedikit licin lah ya, karena dia bahannya polos aja kayak gini. Oh ya, ini juga pengalaman gua agak gampang scratch. Jadi jangan keseringan digesek-gesek karena kalau udah lecet ya udah nggak bisa diapa-apain lagi. Oke, untuk bagian depan juga aman dan bahannya karet, jadi ini tuh nggak gampang ngeslip kalau bagian depannya malah ya. Dia tidak licin. Untuk tombol termasuk enak ya, ini termasuk tactile, clicky, tapi juga nggak terlalu berat dipencetnya. Lubang-lubangnya ini juga aman ya. Wireless charging sayangnya dia nggak ada, beda dengan nih punyanya iPhone. Ini Civilian juga, bagian dalamnya dia ada seperti ini, ada wireless chargingnya ya, magnetnya. Kalau ini nggak ada tuh, jadi beda, sayang banget ya. Biar lebih afdol kita coba deh tuh ya, tidak ada yang menempel di bagian belakangnya. Move on ke casing yang keempat, ada UAG Metropolis LT. Nah dari namanya Metropolis ini berarti lebih ngutamain desain dibanding kalau yang tadi kan keker-keker ya. Nah bahannya ada dua jenis ya, ada yang mengandung Kevlar dan ada yang mengandung vegan Fox leather gitu. Nah untuk drop testnya ketahanannya sampai dengan 18 kaki atau 5,5 meter. Nih tampilannya seperti ini ya. Oke, sebelum kita pasang nih casing yang bener-bener enak nih, lembut, soft ya. Nih hitungannya showcase sih, tidak seperti kebanyakan casing UAG, dua-duanya keren. Nah yang membedakan adalah bagian belakangnya. Nah yang ini dia dari Kevlar yang warna hitam ini, sedangkan yang satu lagi dari Fox leather. Tapi kalau untuk di tangan gue lebih suka bahan Kevlar ya, ini kayak jahitan, kayak rajutan nih. Kalau yang ini enggak. Oke, nah untuk perlindungannya walaupun dia
serinya cukup slim, tapi ya jangan khawatir ya, aman. Bagian depannya juga atas dan bawahnya dia tebal, tinggi maksudnya, jadi aman. Oke, untuk lubang-lubangnya juga sama seperti yang tadi ya, aman. Untuk tombol ini juga clicky. Nah, untuk MagSafe-nya, wireless charging-nya oke, ada, aman. Selanjutnya kita punya UAG Plyo Pro. Drop testnya itu ketahanannya 16 kaki, jadi makin lama makin turun ya. Yang pertama 25, yang kedua 20, yang ketiga 18, dan yang ini 16 kaki atau 4,9 meter. Dia juga sudah built-in magnet compatible untuk magnet aksesori. Terus dia juga punya teknologi anti yellowing, jadi harusnya ini nggak menguning nih casingnya, nggak kayak gigi kita ya. Oke, kita buktiin aja ya. Nah, ini seperti ini juga menurut gua Plyo ini salah satu seri dari UAG yang cukup menarik seperti Metropolis, karena ini cocok buat unisex ya, cowok oke, cewek juga oke, dan dia tidak terlihat maskulin ya, nggak terlalu kayak bener-bener lu adalah petualang gitu ya. Nah, ini ketika dipakai jadinya seperti ini, termasuknya soft case, dan cuman ada satu jenis aja yang warnanya transparan seperti ini. Nah, untuk ketebalannya sih ini cukup netral ya, bisa dibilang termasuk masih oke lah, masih enak ya. Terus bagian belakang bamnya aman, cuman agak licin aja ya kalau digeser ke meja, hati-hati. Terus bagian depannya, atas bawah kanan kirinya juga ini aman, terlindungi. Untuk pinggir-pinggirannya harusnya sih ini juga ketebalannya lumayan lah ya, walaupun nggak kayak yang tadi, tapi masih termasuk oke. Terus juga ada magnetnya seperti ini ya, ini selain fungsi untuk wireless charging juga sebagai untuk kelihatan mempercantik tampilannya lah dengan warna seperti ini. Oke, masih ada casing yang lain belum habis. Berikutnya ada UAG Pathfinder. Pathfinder ini ya bentuknya seperti ini dengan desain yang cukup maco, tapi sebenarnya ketahanannya dia nggak terlalu tinggi-tinggi amat ya, 18 kaki atau 5,5 meter. Terus dia juga udah built-in magnet buat wireless charging. Opsi warnanya nih ada 3 ya, ada hijau, ada putih, dan juga ada midnight camo. Kita cobain yang putih dan camo ya. Kalau yang ini kan sama kayak civilian tadi warna hijaunya. Nah, oke. Jadi sebenarnya dia kan desainnya agak-agak mirip Monarch Pro ya, tapi ini adalah versi yang lebih lenturnya. Tuh, kita ya, ini masih lebih lentur lah dibanding si Monarch Pro. Jadi nggak terlalu kayak batu banget. Terus bobotnya juga sebenarnya dia lebih ringan, dan gripnya juga lebih sedikit lebih slim lah. Oke, cakep sih ya seperti ini ya. Ini untuk yang nggak pengen terlalu terlalu heavy lah, untuk casingnya terlalu outdoor banget tapi tetap kelihatan maco. Nah, ini yang warna putihnya surprisingly menarik juga ya, putih hitam warna polos. Tadi gue pikir nggak terlalu oke, tapi ternyata dilihat-lihat juga oke. Ini kalau buat yang suka kayak kelihatan kayak tentara gitu ya, laki banget. Nah, ini juga cocok nih yang warna hijau. Nah, gripnya ini sama kayak Monarch Pro ya, dia ada tonjolan-tonjolannya jadi nggak licin. Terus tombolnya ini enteng dan tactile, ini enak banget ya. Untuk perlindungan kamera juga aman, bagian depannya aman, semua sisinya lubang-lubang juga sama kayak yang tadi ya, nggak ada yang nggak aman, jadi lega semua ya. Terus untuk MagSafe-nya, untuk wireless charging-nya, pentok. Oke, ini juga sama, kuat. Oke, casing yang terakhir bukan dari UAG ya, tapi ini dari ZEC, gua campurin aja. Ini ada ZEC Santa Cruz dan juga ZEC Denali with kickstand. Ini dua-duanya mengandung bahan grafin. Ini salah satu bahan yang kuat nih tuh, bagian belakangnya ya, dibilang tuh extreme strength dan industry leading innovator use grafin. Nah, grafin ini salah satu yang paling bagus sebagai bahan penghantar panas terbaik di dunia, katanya gitu ya. Oke, ini ada 2 seri. Untuk yang Santa Cruz ketahanannya 13 kaki atau 4 meter untuk drop protectionnya, sedangkan yang Denali ini 16 kaki atau 5 meter. Nah, ini dia penampakan casingnya. Jadi kalau yang Santa Cruz dia transparan, dia soft case transparan seperti ini. Nah ya, mirip kayak UAG yang tadi, ini cocok nih buat yang pengen
menampilkan, nunjukin warna asli dari handphonenya. Kan warna S24 Ultra ada yang kuning, ada yang violet, terus juga ada warna eksklusif. Nah ini mantap. Terus juga gripnya ini enak banget nih, salah satu yang paling enak ya untuk bagian sampingnya nih, karena teksturnya sepanjang sisi samping-sampingnya ini ada tekstur seperti ini ya, kayak buat ngikir kuku juga oke nih. Tuh bunyinya kayak gini. Oke mantap. Untuk area belakang bumnya tipis aja ya, ada, dia cukup tinggi. Untuk bagian depannya yang cukup tinggi, bagian belakang nggak terlalu tinggi. Ya udah, desainnya sih minimalis aja ya, untuk lubang-lubangnya cukup agak tebal ya, agak ngangkat dan lega. Terus tombol-tombol, wah tombol-tombolnya ini enak ya, tombol-tombolnya enak. Paling powernya sih sedikit lebih berat dibanding tombol volume. Selebihnya oke, ini desainnya sih aman. Untuk wireless chargingnya sepertinya ya nggak bisa, tapi oke ternyata benar karena dia polosan, tidak ada magnetnya. Satu lagi, si Denali ini cukup unik ya bahannya. Oke, ini bahannya kayak polikarbonat mungkin ya, dan dia agak sedikit lebih keras. Dan untuk bagian sampingnya juga enak nih, Zack mikirin banget ya untuk gripnya, dibuat ada teksturnya, ini juga jadi nggak licin. Terus untuk perlindungan bagian belakang sini aman banget ya, tinggi bumnya. Terus untuk bagian depan juga sama, aman. Sudut-sudutnya juga ini dari bunyinya tebel. Terus tombolnya juga, wah ini tombolnya lebih enak daripada Santa Cruz. Si Denali ini lebih lebih enteng dipencetnya. Terus dia juga ada tekstur bagian belakangnya, jadi nggak kelihatan monoton, manis ya kelihatannya. Terus juga ada ini nih jagoannya nih, kickstandnya nih, tuh ya, buat nonton sudutnya bisa diatur, tuh bisa agak rebah dikit lah. Dan semua casing-casing ini harganya dan juga link pembeliannya akan gua drop di deskripsi, jadi teman-teman bisa langsung cek-cek aja ya. Kalau misalkan seandainya ada yang cocok sama budgetnya, monggo langsung di check out aja, karena per gua syuting video ini ada beberapa yang sudah habis atau lagi pre-order, so jangan sampai nyesel kehabisan. Selamat belanja casing.